apapun yang terjadi Mas pasti akan ngelindungin aku. Kenapa sulit sekali? Apa yang terjadi ketika artis secantik Naysila Mirdad dan Marshanda terlibat cinta segitiga yang terselubung? Jawabnya justru keseruan yang mengandung sensasi. Ya, membintangi sinetron terbaru SCTV yang berjudul Orang Ketiga. Kini untuk pertama kalinya, Naysila Mirdad dan Marshanda dipertemukan dalam satu sinetron dengan peran yang saling berlawanan arah. Jika Naysila Mirdad menjadi istri sah yang terhianati oleh Ronaldo Stockhorst sebagai Aris, maka lain halnya dengan Marshanda yang harus tahan hati memerankan sosok Yuni yang menurut istilah zaman now berlaku sebagai pelakor alias perebut lelaki orang. Uniknya meski memerankan sosok yang saling bermusuhan, tapi di lokasi syuting baik Nay, Ronaldo maupun Caca justru rukun saling membangun chemistry. Hai. Sekarang kita lagi berada di mana? Di lokasi syuting Orang Ketiga. Saya di sini berperan sebagai Aris, suaminya Viva. Baik, Aris ini baik banget gitu sama istrinya, tapi tidak dipungkiri hatinya lebih condong ke sini gitu, ke Mbaknya aja nyesek denger. iya nyesek gitu. Sebenarnya konflik yang terjadi di judul Orang Ketiga ini kan bisa, maksudnya banyak dialamin sama banyak orang juga. Jadi memang kalau aku sendiri sempat ngobrol sama para korban misalkan gimana bisa terjadinya orang ketiga itu seperti apa. Tapi sebelum itu yang pasti aku juga ada pendalaman karakter aku. Jadi bukan hanya bertanya sama banyak orang atau ngikutin update atau baca-baca berita tentang pelakor-pelakor itu, tapi lebih ke fokus sama ceritanya sendiri dan karakter aku. Ku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Ya, konon sempat melakukan survei bahkan bertanya langsung dengan para korban cinta segitiga demi peran, para pemain sinetron Orang Ketiga baik Naysila, Caca, Ronaldo hingga Samuel Zilquin. Jadi menuai sudut pandang mengejutkan tentang fenomena Orang Ketiga yang baru-baru ini semakin ramai disorot publik karena menjulangkan sederet kasus pelik yang menghebohkan jagat selebriti. Jika artis Jennifer Dunn tak putus mendulang reaksi publik karena tersandung kasus narkoba pasca dilabrak putri Faisal Haris yang menikahi Jennifer secara siri, maka lain halnya dengan Angel Elga yang berencana menikah dengan Vicky Prasetyo yang justru masih diakui sebagai pasangan wanita bernama Vivi. Cerita ini kan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Kalau menurut aku pribadi bisa terjadinya kesalahan itu bukan hanya dari satu sisi tapi dua belah pihak juga. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran baik yang bisa diambil dari cerita ini selain hanya memberikan tontonan yang menarik aja gitu. Ya menceritakan rumah tangga yang sebenarnya baik rumah tangganya gitu. Terus tapi memang kadang-kadang apa ya, mungkin dari kelengahan sedikit bisa ya ada aja Oleh yang terisi. lebih Ya, mengisi. ya, Terisi oleh yang lebih apa tadi aku bilang? Mengisi. Iya bener. Iya, Mengisi hatinya Aris, Rio Iya. jadi Aris. ya. Gue temennya mereka gitu, teman salah satu korban, dan gue cukup tertarik karena emang cukup happening sih, dan it's a true story gitu loh. Banyak yang memang kejadiannya tuh memangnya begitu adanya gitu. Orang maksudnya punya simpenan, let's say teman kantor, it's a true story banget gitu.
Uniknya, seolah tak mau tergoda dengan fenomena orang ketiga, Samuel Zilquin yang memerankan sosok teman Naysila Mirdad, tapi juga Ronaldo yang dikisahkan melakukan perselingkuhan dalam sinetron Orang Ketiga, Samuel pun jauh-jauh hari telah membuat langkah mengejutkan dengan Franda sang istri, yaitu saling berkomitmen berjanji tidak akan membiarkan orang ketiga masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hai, aku dan dia sama di sini. Terus? Kamu dan aku ketemu sama dia sini. Tunggu. Enggak juga sih, karena kita udah komitmen sih ya. Yang penting ya di antara kita jangan ada yang kayak gitu. Ya kalau kita sebagai cowok sih berprinsip aja, simple gini. Sekarang orang ada tamu nih ke rumah. Tamu itu ngetok. Sekarang tinggal kita nih, ajak dia masuk atau enggak kan? Enggak semua perebut laki orang itu kan si orang ketiga yang salah. Bisa jadi kita sebagai tuan rumah yang memang menginvite dia untuk masuk. Kan gitu. Cuma kan tergantung orang ceritanya seperti apa gitu. Ya, lika-liku cinta dan kesetiaan seolah tak pernah berhenti menjadi perhatian abadi yang mengulik perhatian publik hingga selebriti seperti Samuel Zilquin. Buktinya, meski belum resmi tayang, sinetron Orang Ketiga konon sudah ramai menjadi perbincangan dan mengundang reaksi di kalangan netizen. Antusias ini sontak membuat para pemain sinetron Orang Ketiga seperti Naysila, Marshanda, dan Ronaldo jadi bahagia, sekaligus berdebar, khawatir jika peran mereka sebagai yang terkhianati dan yang mengkhianati cinta sudah heboh menuai reaksi publik, bahkan jauh sebelum tayang pada tanggal 15 Januari nanti. Oh sekarang aja udah ada komen-komen. Kalau kita posting tentang Orang Ketiga ini udah banyak banget yang komen, aduh itu ceritanya kayaknya lo harus nonton deh sesuai sama pengalaman lo banget nih gitu. Itu yang komen ngetek temennya gitu, itu udah banyak banget. Insya Allah siap. Yang paling harusnya kayaknya ini deh. Siap sih, tapi kayaknya penonton kita udah pinter lah zaman sekarang gitu, maksudnya udah pada tahu ya itu karakter, itu sinetron. Kayaknya kalau yang orang-orang yang aku temuin sih ya kayak gitu ya pendapatnya. Hai pemirsa Hotshot, jangan lupa saksikan Orang Ketiga mulai tanggal 15 Januari 2018. Hanya di SCTV. Satu untuk semua. Aku percaya, apapun yang terjadi Mas pasti akan ngelindungin aku. Kenapa sulit sekali buat aku untuk mencintai kamu sepenuh hati, Afifah? Tetap yang aku pikirin cuma Yuni. Gak salah lagi, emang ada sesuatu di antara mereka. Sesaat lagi, Hotshot akan kembali dengan curhat miris Nikita Mirzani yang mendapat pelayanan buruk saat keluarganya sakit. Ada apa gerangan? Bagaimana pula serunya liburan Syahrini berkeliling Jepang dengan helikopter? Jangan kemana-mana, nantikan Hotshot seru usai jeda pariwara berikut ini.